Halo, di sini ada HP Oppo A1K, Oppo A1K ya, CPH 1923. Jadi di sini kita akan pindah room. Entah apa ya sebutannya, kostum room ya kostum room, enggak ya enggak ya. Maksudnya eh, Oppo A1K ini kan roomnya Color OS ya, Color OS, tapi Color OS-nya Oppo. Nah, di sini akan kita pindah ke Color OS-nya Realme C2. Jadi kita akan ganti roomnya menggunakan room Realme C2, tapi sama-sama Color OS, begitu ya. Jadi di sini tentang ponsel. Nah, begini ya, ini kan Oppo A1K CPH 1923, Android 9, RAM 2, internal 32 GB. Jadi di sini kita akan pakai ROM-nya Realme C2. Jadi masih sama, Color OS juga, terus versi Android-nya masih Android 9 juga sama aja. Tapi nantinya kalau dia sudah di Oppo A1K ini sudah di mana? Udah di ROM Realme C2, nantinya bisa kita upgrade. Kita bisa upgrade ke Android 10 begitu ya. Ini kan untuk sekarang Oppo A1K ini mentok di Android 9. Kayaknya udah nggak ada pembaruan lagi, soalnya udah lama betul itu, kalau nggak salah 2021 atau 2020 begitu ya. Kayaknya udah nggak ada pembaruan, jadi dia mentok di Android 9. Nah, maksud kita ganti ROM ini supaya nanti kita bisa custom ROM ke ROM yang udah jelas, mudah itu ke ROM Realme UI ya, Android 10. Jadi kita nanti pakai ROM-nya Realme C2 Android 10 nanti, tapi sekarang langkah pertama tetap ke Android 9 Color OS Realme C2 begitu ya. Jadi syaratnya untuk pindah room atau custom room ini ke Realme C2 ini, HP harus sudah terunlock bootloadernya. Kalau masalah root nggak masalah, nggak root nggak apa-apa, yang penting udah UBL. Kalau HP kalian belum UBL, kalian bisa cek di deskripsi cara UBL atau unlock bootloader HP Oppo A1K ini ya. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini bahan-bahannya udah saya siapkan. Bahan-bahannya udah saya siapkan. Silahkan kalian download bahan-bahannya, link download ada di deskripsi. Kalian download, terus antivirus dimatikan ya, antivirus dimatikan. Kalau antivirus sudah mati, MTK USB driver kalian ekstrak, install. Saya nggak melakukannya ya, karena saya sudah melakukan sebelumnya ini ya. Begitu juga Oppo USB driver kalian ekstrak, kalian install. Terus ADB stop ini kalian ekstrak, terus install juga. Terus ini firmware kalian ekstrak. Firmware kita ekstrak. Kalau sudah, sekarang ya diekstrak semua lah. Ini kita ekstrak. Hasil ekstrakannya kita buka. Ini kita ekstrak lagi. Ini kita ekstrak lagi. Hasil ekstrakannya kita buka. Terus ini USB-DK kalian install. USB-DK kalian install. Saya nggak install karena saya sudah melakukan sebelumnya ya. Oke, untuk supaya
Supaya nggak terjadi kesalahan, kalian simak betul-betul videonya ya, nontonnya jangan di skip-skip untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan. Oke ya. Jadi di sini kalau udah diinstal USB DK, sekarang ini kita enter. Oke, begini tampilannya. Ini kita taruh yang di depan sini ya. Terus sekarang kita menuju ke HP. HP masih hidup, keadaan hidup. Kita hubungkan ke laptop. Terus kita masuk ke preloader. Caranya tekan on off lama, scroll ke bawah, kita matikan, terus tekan dan tahan tombol volume atas sama volume bawah sampai terbaca di laptop ya. Kalau belum terbaca jangan dilepas. Oke, terbaca. Kalau udah terbaca boleh dilepas. Kalau dia gagal, kalian ulangi. Kalau seumpamanya gagal, diulangi. Kalau udah ada keterangan sukses edit ini, berarti udah terkoneksi dengan baik. Jadi di sini kita pilih ini, red partition. Ini kita ambil dulu. Kita ambil dulu VB meta. Ini supaya IMEI-nya aman, IMEI nggak nol. Jadi sinyal aman. Kalau ini nggak diambil, biasanya nol, IMEI-nya nol. Jadi VB meta sama, maaf, NV data kita ambil, kita tandai ya, sama NV RAM, NV data dan NV RAM ya. Kita red partition, kita taruh di folder luar lah ya, supaya gampang di sini. Proses berjalan, kita tunggu. Kalau sudah, kita tutup ya, kita tutup. Jadi kita cek di sini. Nah, ini ada NV data sama NV RAM. Oke, aman ya. Jadi ini supaya IMEI-nya nggak nol. Oke, sampai di sini kita cabut lagi HP ya. Kita cabut, kita hidupkan lagi. Jadi sementara nunggu HP hidup, sekarang SP Flash Tool kita ekstrak. Kita ekstrak. Oke, sampai di sini hasil ekstrakannya kita buka. Sampai di sini kita pilih Flash Tool. Pelan-pelan aja ya. Pilih Flash Tool, terus kita enter. Oke, sudah terbuka. Di sini kita pilih option. Ini kita hilangkan semua centangnya. Kita tutup kembali. Di sini biarkan begini. Ini biarkan begini ya. Download agentnya biarkan begini. Terus scatter loading file, ini yang kita pilih. Ini kita pilih. Terus kita cari firmware yang udah kita ekstrak tadi. Ini dia. Ini kita pilih, kita buka, maksudnya kita buka lagi. Ini kita pilih, terus kita pilih open. Oke, sampai di sini. Ini kita pilih ini ya, download only, ini kita pilih. Kita pilih format all plus download, kita pilih ini ya. Perhatikan, pilih ini. Terus sekarang kita masuk lagi ke folder downloadan kalian tadi. Kita masuk lagi ke sini. Masuk ke sini. Sampai di sini kita pilih bypass. Kita enter. Sampai di sini kita pilih nomor 3 ya. Jadi nggak bisa dipilih. Milihnya pakai di keyboard. Ketik 3 terus kita enter. Ketik huruf Y terus enter. Oke, sekarang HP tadi udah hidup. Kita hubungkan ke laptop. Sekarang kita masuk ke preloader lagi, caranya kayak tadi.
matikan, terus tekan dan tahan, matikan, terus tekan dan tahan tombol volume atas sama volume bawah. Tekan tahan terus sampai terbaca di laptopnya ya. Oke, udah terbaca. Di sini udah ada keterangan press enter to continue, berarti sudah. Kita masuk ke SP Flash Tool lagi. Kita pilih option, connection ini. Di sini kita pilih USB aja ya. Pilih USB. Terus kita pilih download. Oke, proses berjalan. Ada keterangan begini ya. Ada keterangan begini. Ini nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kita pilih OK. Terus ini kita pilih lagi. Kita pilih download only. Oke. Sampai di sini HP kita cabut. Kita cabut ya. Kita cabut. Terus kita hidupkan, kita coba hidupkan. Oke, dia mati total, dia nggak mau hidup ya. Kita hubungkan ke laptop. Kita lihat di device manager. Kita cari device manager. Kita buka. Oke ya, terbacanya ini ya, nggak masalah. Kita tutup lagi. Jadi kita ke sini lagi. Ini kita pilih enter. Kita pilih enter. Pilih nomor 3 ini, terus kita enter. Pilih ketik Y, enter. Oke, langsung terbaca ya, langsung connect, langsung terbaca. Kita tunggu dulu sampai di sini. Kalau udah ada keterangan kayak begini ya, kita masuk lagi ke sini SP Flash Tool. Jadi sekarang download only, kita pilih download only ya, biarkan download only begini, terus kita pilih download. Oke, proses flashing berjalan. Maaf, gagal ya. Kita pilih OK lagi, ada kesalahan. Kita cabut lagi. Ini HP mati ya, HP mati nggak apa-apa. Kita ke sini lagi, ke CMD tadi ya. Kita ke CMD tadi, ke sini, enter. Kita enter, pilih nomor 3, enter lagi, Y, enter lagi. Terus kita hubungkan HP-nya ke laptop lagi ya. Oke, kita tunggu aja sampai ini press enter to continue. Kalau sudah, kita minimize, kita ke sini lagi, SP Flash Tool lagi. Ini Oppo servernya kita hilangkan centangnya. Tadi harusnya begini, lupa saya. Jadi Oppo server 2 ini kita hilangkan centangnya, kita download. Oke, proses download berjalan, harusnya ini sampai selesai. Di sini nggak kami skip ya, kami nggak skip biar kalian bisa tahu selama apa prosesnya, serumit apa gitu ya.
Oke, kalau udah ada keterangan download oke, berarti udah selesai. Kita pilih ini, fokus ke HP nggak hidup sendiri ya. HP nggak hidup sendiri, kita cabut, terus kita hidupkan. Oke, HP hidup. Cuma di sini ada keterangan download no complete, sekian 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 ya. Download not complete, please press volume begitu ya. Pokoknya intinya boot loop ya. Intinya boot loop, nggak ada masalah di sini. Nggak usah khawatir. Ini kita tutup SP flash dulu, kita tutup. Terus kita ke folder downloadan tadi, fixdl. Ini kalian ekstrak, fixdl. Kalian ekstrak ya. Oke, terus kalau sudah pilih ini MTK client ini, sini lagi kita pilih ini, kita enter. Oke, terus kita masuk ke preloader lagi. Sebenarnya enak aja ya masuk preloader ini, kita hubungkan HP ke laptop, terus tekan 3 tombol ini, nanti HP mati, tombol on off nya dilepas. Tekan tahan tombol volume atas sama volume bawah begini. Cuma tombol saya ini agak bermasalah, jadi agak susah. Jadi volume atas, volume bawah, sama on off, tekan tahan sampai terbaca di laptop. Ini tombol saya agak bermasalah, jadi agak repot ya untuk menekan tahan tombolnya. Oh, ini nggak mau. Sebentar, ini kita tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. CMD ini kita tutup dulu, CMD yang ini. Yang ini kita tutup dulu. Terus kita ulangi buka yang ini. Oke, sekarang kita ulangi ya. Masuk ke preloader. Jadi saya nunggu aja lah ya. Nunggu di HP-nya mati, tekan tahan tombol volume atas, volume bawah, sama on off. Nanti layarnya mati, kita lepas yang on off-nya begitu ya. Sebenarnya gampang aja ini. Cuma berhubung tombol saya bermasalah jadi agak susah. Oke, kalau udah terhubung ke laptop bisa kita lepas yang di tombolnya. Udah ada keterangan begini ya, berarti udah. Sekarang ini kita minimize, kita fokus ke sini. Oke, sampai di sini kita pilih ini right partition ya. Kita pilih ini. Terus kita scroll ke bawah. Kita cari ini. Oppo Custom. Oppo Custom. Kita pilih ini set ya. Kita pilih set. Kita cari file fixdl tadi. Nah, ini ya, fixdl. Ini dia. Oppo Custom Bin, kita pilih open. Terus kita pilih ini, right partition. Oke, udah 100%, kita lihat di CMD-nya ya. Oke, kalau udah begini berarti udah selesai. Jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Fokus ke HP. Kita cabut, terus kita hidupkan HP-nya. Oke, Realme. Udah fix, di sini nggak ada tulisan download not complete. Aman ya, logonya udah berubah, logo Oppo-nya udah hilang, berubah jadi logo Realme. Udah kelihatan Realme warna kuning begini, berarti kemungkinan harusnya aman, HP bisa masuk sampai ke menu. Cuma memang prosesnya agak lama, untuk masuk ke menu agak lama. Jadi sabar ya, sabar. Ditunggu, baterai nggak boleh sedikit, kalau sedikit harus sambil dicas ya.
Oke, alhamdulillah HP udah berhasil masuk sampai ke menu, nggak ada kendala. Oke, supaya cepet ya, kita pilih emergency call. Kita ketik aja bintang pagar 813 pagar. Oke, HP udah berhasil masuk sampai ke menu. Nggak ada kendala di sini. Proses custom room Oppo A1K ini berhasil, walaupun masih sama-sama ColorOS, tapi seenggaknya ya tetap kostum lah kan. Hitungannya kan ini kan roomnya room Realme C2. Di sini kita lihat pengaturan. Kita pilih tentang ponsel ya. Oke, Android tetap Android 9, ColorOS juga. Tapi di sini model udah RMX 1941 Realme C2, bukan Oppo A1K CPH 1923 begitu ya. Oke. Nah, terus di sini kamera. Jadi kamera di sini kamera depan aman, kamera belakang nggak mau, sama di sini center nggak bisa ya, tapi intinya kita udah berhasil pindah room ya. Untuk masalah kamera belakang sama center, untuk cara fix betulin kamera sama center itu, ini bug ya. Ini bukan yang rusak, bukan kamera, bukan senternya, bukan. Ini memang bug karena ini roomnya room Realme C2. Untuk cara fixnya, cara benerinnya mungkin nanti kalau bisa dibetulin. Nanti udah setelah kami coba, kalau memang bisa nanti kami bikin tutornya juga ya, videonya. Cara fixnya kalau memang bisa ya. Nah, di sini terus selain itu di sini kita lihat email. Bintang pagar 06 pagar. Oke, email 0. Cuma ini nggak masalah karena tadi kita ada backup file NV data sama NV RAM ya, jadi nggak masalah. Nanti kalau email ini aman selama kita udah backup, langkah-langkahnya udah betul seperti yang di video tadi, aman. Tapi untuk cara fix emailnya nggak kami jadikan satu ya, karena terlalu panjang videonya. Kalian bisa tonton di video selanjutnya cara fix email di HP Oppo A1K atau Oppo Realme C2 ini. Selanjutnya untuk cara upgrade ke Android 10 apa segala macam, nanti juga kami upload. Kalian cek aja di deskripsi, nanti kami sertakan di situ kalau udah ada videonya ya. Oke, tapi di sini intinya kita udah berhasil melakukan pindah room atau custom room Oppo A1K ke ColorOS Realme C2 ini ya, tanpa kendala. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.